Ada juga orang yang seumpama diangkat wali oleh Allah karena gara-gara istrinya galak. Kan ada ceritanya, ya kan? Punya ada seorang laki-laki, istrinya bawel banget, galak banget. Kalau marah tuh keluar semua. Kita teh sabar, sabar. Diangkat jadi wali. Suatu waktu ini seorang suami, seorang laki-laki punya bini ngomel melulu setiap, bukan tiap hari lagi, tiap jam ngomel. Karena kesabarannya suatu waktu pergilah dia ke hutan mencari kayu. Ketika dia pergi di hutan mencari kayu, dengan izin Allah, Allah perintahkan kepada macan untuk membawa kayunya. Tuh macan, ada wali aku sedang repek. Tahu repek? Kalau kata orang Jawa merepek, nyari kayu. Tuh bantuin kayunya, angkat bawa ke rumahnya. Masya Allah. Ketika usut punya usut, kenapa engkau diangkat wali oleh Allah? Ternyata gara-gara punya bini cerewet. Tuh, maka bersyukurlah Anda yang memiliki istri-istri yang cerewet. Kenapa? Karena ada peluang jadi wali. Iya. Tapi di situ ada lagi, lama kelamaan istrinya meninggal dunia, nikah lagi, mendapatkan istri soleha banget, ya soleha banget. Suatu waktu berangkat lagi ke hutan nyari kayu. Ternyata ditunggu-tunggu, ini mana macan yang biasa ngangkutin maung nih, ngangkutin kayu, ternyata sudah tidak ada. Ternyata Allah mencabut kewaliannya gara-gara punya istri terlalu soleha. Tuh. Melanjutkan kajian kita, yakni nomor hadis yang ke-8 dalam kitab Mukhtarul Hadis atau Syarhi Lubabul Hadis. Termasuk salah satu kita kumpul di majlis ta'lim adalah untuk senantiasa menambah amaliyah. Ngaji itu untuk senantiasa menambah ketaatan, yang insya Allah ketaatan dan amaliyah ini adalah salah satu jalan untuk kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan bagian jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. 1000 bahkan lebih daripada cara untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki yang berupa surga. Akan tetapi 1000 bahkan lebih pula cara untuk godaan-godaan, bisikan-bisikan syaitan yang menyebabkan hancurnya amalan seseorang, sehingga terkadang seseorang akan tertahan daripada kebaikan. Teringat dalam satu kisah diceritakan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, fa akhbirni bi'amalin wahid. Ya Rasulullah, berikan aku satu amalan yang dimana amalan tersebut bisa menyebabkan aku masuk ke dalam surga. Maka ada amalan yang mudah. Kun, kata Nabi, kun muadzzinun, jadilah engkau tukang azan. Tuh. Orang yang tukang azan itu termasuk salah satu amalan bisa masuk surga. Ya Rasulullah, suara saya sember, batuk baik saya Rasul. Di tukang azan mah yang ada ge bukan jamaah pada deketin. Yang ada di masjid ge bubar ya Rasul. Kira-kira ini mah tidak kuat ya Rasul. Kata Nabi, kalau kamu enggak kuat, maka kun imama kaumuka, maka jadilah engkau sebagai imam daripada kaummu.
Aduh ya Rasul, kau mau jadi imam? Lupa bae ya Rasul. Jadi imam, surat kuliah aja kagak kelar-kelar. Bulak-balik itu, nyari lakum dinukum di mana kagak ketemu. Kata Nabi, azan suara sember jadi imam, lupa baik. Yang ketiga tuh, yang ketiga, ketika engkau berjamaah, berdirilah di saf yang pertama, di barisan yang pertama, paling depan tuh. Ya, paling depan itu bukan di depan imam. Ya, depan imam itu parkiran berarti. Nah, ini amalan yang mudah tapi sulit ya, sulit. Mudah-mudahan dengan taklim Allah berikan kekuatan kita untuk melaksanakan amaliyah-amaliyah yang menyebabkan tambahnya kebaikan. Hadis riwayat Imam Dailami dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadul ibadi illallah man kana saubahu khairun min amalihi. Kata baginda Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abghadul ibad, lebih dibenci-bencinya seorang hamba ilallah oleh Allah, yaitu man kana saubahu khairan min amalihi, di mana-mana seorang hamba pakaiannya lebih bagus daripada amalannya. Seorang hamba di antaranya yang dibenci oleh Allah adalah seseorang hamba yang berpakaian lebih bagus daripada amalannya. Antakuna siabuhu siabal anbiya, dia berpakaian seperti ilaharnya para nabi pakaiannya. Akan tetapi wa amaluhu amalal jabbarina, dan amalannya seperti orang-orang yang sombong. Apa faidah hadis ini? Yang pertama, tidak boleh hulu. Apa itu hulu? Berlebihan. Yang kedua, faidah hadis ini adalah mengukur amaliyah kita dengan sikap dan pakaian kita. Yang ketiga, faedahnya adalah lebih mengunggulkan amal daripada ucapan atau pekerjaan yang lain. Ini faedahnya. Allah nih nggak seneng ya jubah pakai, udang-udang pakai, tahu udang-udang ban Vespa itu. Nah, imamah bukan ban Vespa, imamah. Bisa banget kadang orang ya ngatain orang pakai imamah kayak pakai ban Vespa. Kegedean meureun udang-udangnya. Tuh, jubahnya ngambai. Imamah gede. Sorbannya sampai diseret. Tasbihnya gede. Jualan dikiran baik. Subhanallah, 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 subhanallah. Lihat jahe ngeberik-berik baik. Tasbihnya berhenti. Amalannya bagus tidak? Bagus. Cuman yang enggak bagus adalah hatinya. Bawa tasbih gede sambil zikir supaya disebut ahli zikir. Pakai jubahan, pakai udang-udangan, sorbannya panjang sampai kayak umbul-umbul itu sorban. Supaya apa? Supaya dikata seperti orang alim. Ini yang kagak boleh. Ya. Dikisahkan dulu ada seseorang ulama besar namanya Syekh Hasan Basri di Basrah. Ketika melewati satu jalan,
bertempulah dengan seekor anjing. Maka sang imam pun menyingsingkan, tahu menyingsingkan, menyingsatkan, mengangkat jubahnya dikarenakan takut terkena najis hewan tersebut. Dengan izin Allah itu anjing ngomong. Gimana tuh anjing ngomong? Hei Syekh, kata anjing teh, engkau takut terkena najisku dengan engkau bangganya mengangkat daripada jubahmu, akan tetapi engkau lupa cara membersihkan kotoran-kotoran najis-najis yang berada di dalam hatimu tuh. Kenapa? Karena tanpa disadari sang tuan Syekh ini merasa dirinya lebih mulia daripada makhluk Allah yang berupa seekor anjing. Kepada hewan saja kita tidak boleh merasa lebih, apalagi terhadap sesama manusia. Nah ini pelajarannya tuh ya. Ini mah ketemu kadang sama temen ge boro-boro nanya, pelengas pelengos kayak orang kenal. Biasa temennya posisi melarat sih ya. Iya, melarat kagak ditengok. Widih, lagi ngangin kita nih cair baik. Itu aki-aki nyamber baik. Umpama ini mah aki-aki nyamber baik. Apa tuh aki-aki yang nyamber baik? Ya begitulah. Umpama banyak duit tidak, disamberin baik aki-aki jeyus. Samberin baik tuh. Waduh, banyak orang yang dimana orang tersebut sudah bukan melirik lagi, tapi pependelik orang tersebut. Pasti ngeliatin, ngeloyong, nyamperin, kepengen apa? Deketin, supaya minimal kopi Mama Udud ada tuh. Kalau giliran kagak ada dijauhin, giliran ada dideketin, maka sikap seperti itu pun termasuk sikap orang-orang yang sombong. Jangan begitu ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala kagak suka, benci banget sama orang yang demikian. Penampilan cangkangnya bagus, dalamnya busuk seperti buah kedongdong. Buah kedongdong itu luarnya halus tapi dalamnya berduri. Tapi lihat buah manggis, luarnya 6 pasti dalamnya 6. Kalau kagak percaya pulang dari sini beli manggis, hitung tuh kembangnya yang di belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6 umpama dibuka, pasti jarang bohongnya itu ya, pasti ada 6. Umpama ada manggis, sumpah dihitung bunganya itu yang di belakangnya itu ada 5, kok manggisnya kok ada 6, itu bonus berarti dari Allah. Kenapa? Karena jujur itu. Nah, tapi rata-rata manggis gak pernah bohong. Maka jadilah orang itu menggunakan ilmu manggis, selalu jujur. Jangan ilmu kedongdong, luarnya bagus, dalamnya brengsek. Itu ada orang begitu, banyak ya orang begitu. Jangan begitu. Bahkan dalam Al-Quran dinyatakan banyak daripada golongan hambaku yang ingin menipuku, kata Allah, padahal mereka sendirilah yang tertipu oleh perbuatan mereka. Mana salah satu di antara orang yang menipu Allah adalah orang-orang yang senantiasa mengucapkan dan dibasahi lisannya dengan kalimat amantu billah, tapi hatinya tidak mengakui dan meyakini adanya Allah, dengan tanda dia tidak pernah mau beribadah kepada Allah. Kan seolah-olah itu menipu Allah kan. Amantu, saya iman sama Allah, saya iman sama Rasulullah, sholat kagak, ngaji nggak pernah, sholawat kagak mau, ya seolah-olah menipu Allah, padahal dia sendiri yang tertipu dengan perbuatannya. Nah ini, maka sesuaikan dengan pakaian, dengan pikiran, dengan amalia, ya sesuaikan. Kalau orang hidupnya sesuai, maka Allah tidak akan benci. Yo kalau kita santri, yo seilaharnya seperti santri, ya. Ada santri kadang lebih mewah penampilan dari gurunya.
gurunya pakai koko nggak ganti-ganti, umpama ini mah ya, pecinya itu lagi, santri mah jubahnya gede, sorbannya panjang, di depan kiainya lagi. Sesuaikan, kecuali ada titahan dari sang kiainya atau sang gurunya. Nah ini ya, jadi harus lebih bagus amalnya, biar kita dilihat orang itu kok orang yang hina, orang yang biasa saja, tapi masya Allah kita dipandang oleh Allah. Kan kita sering dengar orang-orang yang jadab, ya tahu kan orang jadab ya, orang jadab sama biadab bedanya dikit. Maka hati-hati nih ya. Ada orang jadab atau majdub. Nah ya, ini adalah para aulia-aulia Allah yang tidak takut akan kesusahan, yang tidak pernah gelisah akan kehidupan. Ini wali Allah. Wali Allah, wali Allah itu banyak. Ada yang zikir terus diangkat jadi wali. Ada yang emang wasilah dia diangkat jadi wali oleh Allah karena rajin ibadah. Ada juga orang yang seumpama diangkat wali oleh Allah karena gara-gara istrinya galak. Kan ada ceritanya, ya kan? Punya ada seorang laki-laki, istrinya bawel banget, galak banget. Kalau marah tuh keluar semua. Kita teh sabar, sabar. Diangkat jadi wali. Suatu waktu ini seorang suami, seorang laki-laki punya bini ngomel melulu setiap, bukan tiap hari lagi, tiap jam ngomel. Karena kesabarannya suatu waktu pergilah dia ke hutan mencari kayu. Ketika dia pergi di hutan mencari kayu, dengan izin Allah, Allah perintahkan kepada macan untuk membawa kayunya. Tuh macan, ada wali aku sedang repek. Tahu repek? Kalau kata orang Jawa merepek, nyari kayu. Tuh bantuin kayunya, angkat bawa ke rumahnya. Masya Allah. Ketika usut punya usut, kenapa engkau diangkat wali oleh Allah? Ternyata gara-gara punya bini cerewet. Tuh, maka bersyukurlah Anda yang memiliki istri-istri yang cerewet. Kenapa? Karena ada peluang jadi wali. Iya. Tapi di situ ada lagi, lama kelamaan istrinya meninggal dunia, nikah lagi, mendapatkan istri solehah banget, ya solehah banget. Suatu waktu berangkat lagi ke hutan nyari kayu, ternyata ditunggu-tunggu, ini mana macan yang biasa ngangkutin maung nih, ngangkutin kayu, ternyata sudah tidak ada. Ternyata Allah mencabut kewaliannya gara-gara punya istri terlalu solehah. Tuh, ini mah cerita gambaran buat mengadem-ngadem hati yang memang kita lempengan punya bini mang rewel banget. Nah ini cuman luar biasa tuh ya. Berarti kalau punya bini kita begitu, ya Allah terima kasih, Kau telah menitipkan seorang istri yang lebih daripada kenal pot baja, ya Allah. Ini adalah kesempatan saya jadi wali, begitu. Jadi wali, ya Allah. Tuh, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Imam Tabrani dari Imam Abu Darda. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis nomor 9, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ablighu hajata man la yastati'u iblaghu hajatihi. Ablighu hajatan, penuhilah kebutuhan-kebutuhan man la yastati' iblagha hajatihi, bagi seseorang yang tidak mampu untuk menunaikan kebutuhannya. Tuh, diperintah kita sama Nabi, Pak. Perintahan Nabi ablighu, bantulah, cukupilah kebutuhan seseorang yang dimana seseorang tersebut kekurangan. Faman ablagha sultana,
Jikalau dia membantu dengan hartanya tidak bisa, sama kita ke butuh. Ya, ama tenaga, ama pikiran kagak bisa, atuh ama tenaga kita bantu. Kemana? Di sini digambarkan faman ablagha sultana, datanglah kita ke pemimpin. Mana pemimpin? Contoh umpama RT, ada orang yang biaya ekonominya kurang, sakit, bantu sama kita, sama duit kita kagak ada, sama pikiran kagak ada, sama tenaga, datang ke RT, Pak RT, saya punya tetangga lagi meriang ngap-ngapan bae nih, pengen dibawa ke rumah sakit kagak ada duit, tolong atuh buatin kartu miskin, gitu, bantu. Nah, barang siapa yang begitu sama saudaranya, sama tetangganya, maka sabbatallahu ta'ala qaddamaihi ala syirati yaumal qiyamah, maka sesungguhnya Allah akan menetapkan daripada kedua kakinya ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim pada hari kiamat. Alhamdulillah. Tuh. Jadi kita kalau ngelewatin Shiratal Mustaqim itu kalau jalan tuh jejeg, kagak seleang-seleong wae. Karena ada 3 gambaran orang melewati Shiratal Mustaqim. Ada yang menggunakan wajahnya, ada yang ngesot, ada yang jalan. Di antaranya ada juga yang dimana orang tersebut seperti sambaran kilat, kalbarki, seperti kilat yang menyambar, tes, langsung nyampe surga. Kekencengan kelewat, hati-hati. Ya. Tapi ada pula orang yang dimana antaranya adalah orang-orang kafir kelak melewati Shiratal Mustaqim menggunakan wajahnya. Orang munafikin, orang hasidin, maka dia berjalan kaki dengan memikul atas dosa-dosanya. Na'udzubillah. Tuh. Jadi kalau lewat Shiratal Mustaqim kan gambaran begini dalam kitab. Satu rambut, satu helai dibelah 7. Itu gambarannya. Tajamnya seperti tajamnya pedang orang Jepang. Samurai X namanya. Ya, wanjuang. Terus tajam. Itu bagi siapa? Kafirin, munafikin, hasidin. Tapi bagi mukminin termasuk anbiya wal mursalin was syuhada was sholihin, itu lir diibaratkan jalan kawasan Egypt, Pak. Percaya kagak? Kudu percaya. Ya, ini kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan kata saya. Saya menyampaikan doang. Tuh. Kita milih mau seperti pedang Naruto apa mau seperti jalan kawasan Egypt nih, Shiratal Mustaqimnya. Terserah itu mah. Kalau mau seperti jalan kawasan Egypt yang begitu gede, ya, itu kadang ada macetnya, tapi di sana mah kagak. Ya. Berarti kudu golongan anbiya kagak, mursalin juga kagak, syuhada wedi mati. Syuhada kan wedi mati kita, berarti ora, ya. Sholihin ada kesempatan. Sholihin, orang soleh nih. Sholihin di sini adanya nih. Makasih sholihin, beruntung nih ada sini nih. Ya, sholihin udah ada sini. Ya Allah, nih sholihin nih. Ya, aulia jauh kita aulia. Ya, paling tadi kalau punya bojo galak jadi aulia tuh. Tuh ada juga orang yang melewati Shiratal Mustaqim dalam takwil itu, Pak. Maka kenapa hadisnya sabbatallah, Allah menetapkan, karena orang di sana itu ketika melewati kita kelak itu ada yang selayang-selayong wae, Pak. Mau ragab. Di bawahnya adalah bawah Shiratal Mustaqim adalah salah satu kerak neraka yang terpenuhi dengan hewan-hewan buas, hewan neraka. Banyak namanya. Ada satu ular, teman, namanya bukan ular, yang dimana kepalanya sampai 73 kepala. Satu tubuh 73 kepala. Itu binatang neraka. Udah siap itu mau nyatek kita. Maka hati-hati. Yang dimana orang lewatin Shiratal Mustaqim, hati-hati tuh kalau ngegeleong wae begini wae, berarti tuh di dunia sering oplosan. Hati-hati yang tukang oplos. Ya,
biasanya pakai pil koplo, ciu, topi miring, topi bengkok, banyak topi yang lain. Ya. Tapi kalau maboknya umpama matai kotok mah mungkin di sono kagak seleang-seleong jalannya ya. Nah lalu bagaimana Pak Ustadz dengan keterangan orang yang berkurban nanti di sana naik sapi? Kalau kurbannya sapi, makanya kudu kurban sapi kalau bisa. Kalau enggak wedusnya yang gede, jangan yang kecil. Kenapa? Karena kalau ditaikin takut kagak kuat begitu katanya. Atau gibas domba namanya. Ya. Berarti kalau seumpamanya hewan sapi 7 orang, sapinya kudu gede Pak. Kasihan tuh yang paling terakhir. Di mana dia naiknya? Ini adalah salah satu qaul yang mengatakan artinya Allah akan mempermudah bagi orang-orang yang kurban. Lir diibaratkan dia menunggangi satu kendaraan, maka tidak akan ada kesusahan dan kepayahan bagi orang-orang yang selalu istiqomah berkurban. Begitu ya, bukan kita berpikir langsung oh nanti di sono naik sapi begitu kan, nanti trepeling pikiran kita, sapinya kita kalau korban kecil lah gua ketujuh. Pikiran kita kan sapi dunia, paling sapi ditaikin itu 3 orang udah apa namanya, udah bengek-bengek itu sapi lah, batuk melulu sapinya. Ini bayangin 7 orang, mau di mana yang nomor 7? Gak kebagian, dibuntut meren, gak kebagian. Bukan ke situ arahnya. Jadi bukan akal kita yang selalu mendefinisikan hadis, ya. Makanya artinya dalam hadis tersebut, qaul tersebut adalah orang yang istiqomah berkurban, maka lir diibaratkan menunggangi hewan kurbannya, artinya tidak akan menjadi susah dan tidak terjadi kepayahan. Mual capek tidak akan capek orang yang rutin istiqomah berkurban. Tuh, istiqomah nih kurbannya tiap tahun. Korbanin tuh sapi kurban. Saya kurban tahun ini alhamdulillah. Apa lagi? Tahun besok kambing. Alhamdulillah. Tahun depan lagi entok. Tahun depan lagi pitik. Mayan juga. Ya, mayan. Bagaimana kalau nisbatnya begitu, nanti orang yang kurban entok saudara. Masa di Siratal Mustaqim ada entok. Lah ini adalah hadis nih fungsinya, jadi nggak dimakan mentah. Kalau dimakan mentah pikiran kita kemana baik, ya nggak begitu. Tuh kan boleh kurban entok, ya cuman kagak syarat. Nanti jangan ada yang ngantuk nih ngaji nih. Ya, nanti saya terangin boleh kurban entok, besok datang ke panitia masjid. Ustaz saya mau kurban, oh silakan, tapi saya kurban sendiri. Apa? Entok. Lah, gue nih kurban entok. Iya kemarin saya ngaji mau Ustaz gondrong, hati-hati. Bisa di WA saya sama DKM. Nah, artinya kita belum mampu kurban sapi, kita belum mampu kurban kambing, maka kita punya apa? Ada entok, ada ayam, sembelih tuh, kasih panitia kurban, kasih orang yang ngurusin kurban, maka insya Allah pahalanya ditulis seperti kurban. Cuman bagi yang tidak mampu. Kalau mampu maka sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnah, sangat disunnahkan begitu. Kurban ya. Kurban ini mah kita kadang kurban panitia kagak mau ngikut. Ya. Apalagi kurbannya. Tapi kalau seumpama nih hari rayanya hari Minggu, kita udah paling rajin nih beli tusukan kue Selasa. Beli tusukannya udah hari Selasa. Lah, geningan beli tusukan Minggu kurban. Mau ngapain? Nyate begitu ya. Memang begitu kita mah. Ya Allah. Tuh. Maka kita harus berani menolong sesama. Baik dengan harta, tenaga, pikiran, dan pengorbanan yang lain. Maka insya Allah salah satu keutamaan Allah tetapkan kita, Allah sukseskan kita untuk melewati Shiratal Mustaqim. Karena luar biasa ya, yang paling panjang adalah hari akhirat, bukan hari dunia. Nah ini lanjut sedikit lagi.
Rawahu Imam Abu Naim, diriwayatkan dari Abu Naim an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Nomor hadis 10, ya ibna Adam, wahai anak Adam, berarti kalimatnya munada, kalimatnya seruan, berarti panggilan. Ya ibnu Adam, kata Nabi, hei anak cucu cicit, apalagi sononya, cocot mas. Ada baik. Hei anak cucu dan turunan Adam alaihissalam, bukan cicit cocot ke sononya. Ya kan ada lagi tuh cicit apa ke sono sampai gedebogan tuh ya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ati rabbaka, Nabi memerintahkan dua hal. Yang pertama, ati rabbaka, taatlah engkau kepada Tuhanmu, tusamma akilan, maka engkau akan dinamakan orang yang memiliki akal. Tuh kata Nabi, barang siapa yang taat kepada Allah, maka niscaya orang tersebut orang yang memiliki akal. Wala ta'sihi, barang siapa yang durhaka kepada Allah, maka orang tersebut dinamakan jahilan, orang yang bodoh. Oh ya. Sebenarnya dalam hadis ini, orang yang mau ibadah adalah orang yang memiliki akal, begitu. Orang yang kagak mau ibadah itu orang yang bodoh. Secara hakikatnya mungguh Allah nih, kata Nabi. Beda lagi, beda urusan kalau kita yang ngatain. Ya, kita maghrib ya, kita taat, berarti kita punya akal. Ada orang yang nggak taat, kalau dikata hadis kan orang yang bodoh. Itu Nabi mengatakan begitu. Ya, Allah menilainya begitu, tapi kita nggak boleh begitu. Ya, beda urusan kalau kita ngatain orang kagak ibadah, orang bodoh. Sok ge kalau nggak percaya. Kalau ada orang nggak ngaji, kita katain, bodoh lu, ya, goblok lu. Apa yang terjadi? Begitu. Gelut bisa itu. Nah, kalau bagi Allah hak mengklaim hambanya, tapi kita manusia seorang hamba tidak boleh mengklaim yang lainnya. Itulah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan nomor hadis ke-11. Wallahu a'lam bishawab. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli wa sallim wa barik, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara, wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fiqil aqwami thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.